Bubui bulan, bubui bulan, sangrai bentang, panon poe, bisa sate. Iya. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di channel saya. Ini saya, maaf ya kalau agak gelap, ini lagi ke bawah suasana saya. Duh, eta saha nu ngalangkung unggal enji. Nyeredet hate ninggali sorot secana. Iya. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di channel saya. Jadi mohon maaf ini kalau agak gelap ya. Ini padahal masih terang-terang tapi mendung sekali, terus hujan lagi. Jadi ya kalau agak bersih sedikit mohon maaf. Jadi sebelumnya saya pernah bicara tentang PCOS. Bledek. Banyak yang nanya juga ternyata tentang masalah PCOS. Ya, jadi PCOS ini akhirnya kita diskusi. Pertanyaan 3-4 orang ini juga cukup banyak menurut saya ya. Jadi permasalahannya intinya sama. Tentang bagaimana kita yakin bahwa kita ini kena PCOS. Dok, apakah saya harus ada bulu-bulu halus untuk itu harus ada PCOS gitu? Saya jawab tidak. Apakah harus ada haid yang tidak teratur, Dok? Saya jawab juga tidak. Ya. Apakah harus ada gambaran sel-sel telur yang kecil juga? Saya jawab juga tidak. Ya. Nah, kalau memang semuanya itu nggak perlu ada, Dok, jadi diagnosanya gimana? Nah, sekali lagi teman-teman, itu teman-teman harus tahu bahwa untuk mendiagnosa kita yakin atau enggak ini kita ada PCOS adalah harus ada 2 dari 3 kriteria yang saya taruh sini nanti ya, Rotterdam ya. Jadi memang kriteria itu yang pertama adanya bulu-bulu halus gitu, karena itu maksudnya hormon lakinya tuh tinggi, baik secara klinik kita bisa lihat bulu-bulu halusnya maupun secara hormonal kita bisa ngetes. Yang pertama, yang kedua itu adalah tentang mengenai haidnya, ya, haidnya yang tidak teratur. Maksudnya di sini adalah adanya anovulasi ataupun oligoovulatori, ya. Dan yang ketiga pun adanya sel-sel telur yang kecil-kecil dan banyak, ya. Jadi harus ada 2, ya. Jadi bisa yang satunya nggak ada bulu-bulu halus tetapi haidnya tidak teratur tapi ada USG, itu bisa. Jadi bisa aja ada bulu-bulu halus tapi haidnya sebenarnya teratur tetapi di USG-nya ini ada juga, itu bisa ya. Nah, jadi dari sini hanya dengan 2 dari 3 kriteria yang ada kita bisa bilang itu PCOS ya. Sekaligus saya ingin menjawab pertanyaan ya. Ada juga yang nanya lagi, Dok, saya dikasih tahu telur saya kecil-kecil, ada banyak begitu kan ya. Ini PCO, Dok, katanya gitu. Apakah sama dengan PCOS gitu kan? Apakah artinya kalau ada PCO ini saya PCOS begitu? Itu jawabannya tidak. Jadi untuk teman-teman yang waktu di USG ada telurnya kecil-kecil tetapi haidnya teratur, tidak ada tanda-tanda hormon laki yang berlebihan, itu tidak bisa dibilang PCOS ya. PCO ini adalah salah satu kriteria untuk kita bisa bilang PCOS. Jadi PCOS itu ya ada S-nya itu sindrom ya. Itu merupakan kumpulan gejala. Jadi belum tentu yang telurnya kecil-kecil ini juga Anda PCOS begitu. Belum tentu juga Anda ada bulu-bulu halus gitu kan ya, ataupun di dada itu Anda PCOS ya. Bisa aja haid Anda teratur ataupun tidak ada gambaran di USG. Bulu-bulu halus itu kan banyak penyebabnya ya, yang bisa menyebabkan hormon laki kita tinggi itu tidak hanya PCOS. Begitu juga dengan haid yang tidak teratur. Apakah pasti PCOS? Jawabannya tidak ya kan. Haid tidak teratur ini penyebabnya juga banyak, bukan hanya PCOS begitu ya. Termasuk di sini gambaran sel-sel telur yang kecil gitu. Nah, jadi gambaran sel-sel telur yang kecil-kecil ini belum tentu Anda itu PCO ya. Kriteria ketiga tadi ya untuk PCOS, karena minimal harus ada 12 yang kecil-kecil dan ya 2-9 mili begitu ukurannya ya. Itu belum tentu ya, karena bisa saja Anda hanya ketemunya sel telur yang kecil-kecil itu hanya 2 begitu atau 3, tapi itu sebelum terjadinya ovulasi. Itu saya rasa wajar-wajar aja pada saat itu dicek sel telurnya itu masih kecil-kecil begitu ya. Itu tergantung nanti pada saat pengecekan. Nah, lalu ada yang sedikit membuat saya kagum adalah
Dok, 2 dari 3 kriteria. Ya betul, saya bilang. Jadi kalau sudah ada bulu-bulu halus dan haidnya tidak teratur, kita bisa mendiagnosa itu sebagai PCOS dong. Saya bilang, ya betul, begitu kan. Berarti kita nggak perlu USG dong, Dok. Ini dia, jago yang nanya. Nah, jadi penting nggak, Dok, kita melakukan USG? Harus atau tidak nih, ya kan? Kalau hanya untuk mengetahui saya ini termasuk PCOS atau enggak, itu saya rasa kriterianya itu tidak perlu ya, cukup 2 dari 3 ya, cukup hanya dengan bulu-bulu halus ataupun dan juga haidnya yang tidak teratur, begitu ya kan ya. Kalau hanya untuk mengetahui saya termasuk PCOS atau enggak, itu. Tetapi ini lain cerita untuk teman-teman yang ingin punya anak, pengen hamil ya, haidnya sudah tidak teratur gitu kan ya, lalu juga ada bulu-bulu halus. Dok, ini 2 dari 3 sudah ada, saya sudah tahu nih kayaknya saya PCOS, kasih tahu dong, Dok, supaya saya bisa punya anak. Ya memang alasannya ada beberapa ya, masalah dokternya mungkin jauh gitu kan ya, masalah biaya juga dan mungkin waktu, tapi saya rasa masalah biaya ya ini tidak bisa dilompati ya teman-teman ya. Menurut saya ini perlu. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan pemeriksaan, memang kita sudah mengharapkan oh ini ketemu adanya sel-sel telur yang kecil gitu kan ya, sudah diharapkan lah, Dok, saya tahu gitu kan. Tetapi tidak hanya itu yang dievaluasi teman-teman, yang dievaluasi itu juga kondisi dari panggul teman-teman ya, kondisi rahim ya kan, apakah rahimnya membesar, mengecil, apakah ada miom, apakah ada adenomiosis ataupun endometriosis, rahimnya bagaimana begitu kan ya, bentuknya ke depan, ke belakang, ataupun kanan kirinya itu bagaimana, apakah tidak ada perlengketan atau enggak, apakah tampak gambaran polip misalnya di dalam kafum ya. Kalau misalnya ada miom juga, apakah miomnya ini sebenarnya ada di dekat-dekat endometrium begitu kan, itu juga harus dievaluasi oleh dokter. Jadi tidak hanya telurnya saja ya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai kayaknya perkiraan PCOS dan juga pengen hamil, saya rasa tidak bisa melompati pemeriksaan USG ini ya. USG ini sangat penting tujuannya untuk mengevaluasi seluruh kondisi panggul teman-teman ya. Jadi apakah harus USG untuk mengetahui kita ini PCOS? Jawabannya tidak. Tetapi untuk teman-teman yang ingin mempunyai anak yang haidnya kebetulan juga tidak teratur dan juga ada bulu-bulu, saya rasa evaluasi untuk USG ini perlu dilakukan ya. Nah, jadi gimana? Semoga jelas ya, ini udah cukup gelap, saya mau pamit dulu. Untuk teman-teman yang baru datang, selamat datang, semoga cocok dengan channel ini. Untuk teman-teman yang selalu mendukung saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Duh eta saha nu ngalangku unggal enji. Gelap ini, gelap.